Baik, selamat datang kawan-kawan. Saat ini kita sudah masuk ke sesi perhitungan-perhitungan ya, yaitu perhitungan pondasi dangkal. Ya, Eh, saya akan melakukan share screen. Nah, ya, sekarang kita sudah masuk ke materi mengenai pondasi dangkal, sudah mulai banyak menghitung-hitung, dan mungkin nanti sampai pondasi tiang juga sama masih menghitung-hitung ya. Oke, sekarang kita akan melihat mengenai yang pertama adalah jenis pondasinya dulu ya, gambarnya. Sorry. Biasa pondasi dangkal itu terdiri dari sebenarnya umum itu dua jenis ya, pondasi telapak dan pondasi menerus. Kemudian kalau misalkan pondasi eh, rakit juga sebenarnya masuknya pondasi dangkal. Cuma kayaknya nanti waktunya belum tentu sempat kita bahas di sini. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada kolom di bawah slove ini biasanya, dan ini ada B dan L. B ini adalah lebar pondasi, L itu panjang pondasi. Kalau misalkan pondasi dangkal yang sistemnya kotak, kalau di tengah dia B dan L biasanya sama, tapi kalau misalkan di pinggir pondasi bisa sama bisa enggak gitu. Maksudnya maksudnya kalau di pinggir lahan bisa sama bisa enggak. Maksudnya di pinggir lahan apa? Di pinggir lahan apa sih? Maksudnya begini. Contoh, kita punya suatu lahan ini ya. Nah, di tengah kita bisa bikin pondasi yang bentuknya kotak seperti ini. Kita bisa bikin yang kotak lagi kecil seperti ini. Ini kan di tengah-tengah ya. Cuma kalau di pinggir bagaimana? Kalau di pinggir, eh, kita bikin pondasinya mungkin sama seperti ini, atau dimensinya juga bisa beda, tapi ininya mendekati ke samping. Jadi nanti akan ada terjadi namanya eksentrisitas gaya. Ini yang harus diperhitungkan kalau memang nanti ada kolom di sisi-sisi kanan kiri lahan. Misalkan ini rumah kecil ya, namanya rumah kecil kan pasti kita memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Kanan kirinya pasti kita nempel di sini udah tetangga kan sebelah atas satu bawahnya ini kalau kita lihat dari penampang ini ya. Nah, oleh karena itu pondasi di tengah kita bisa bikin seperti ini. Namun kalau pondasi di pinggir eh, kita bisa hanya bisa bikinnya seperti ini. Jadi muncul eksentrisitas itu ya. Nah, kemudian juga ini nih, lihat nih ada juga ya dua kolom satu pondasi. Kemudian ada strip. Strip ini pondasi lajur. Pondasi lajur itu bentuknya seperti apa? Bisa sebenarnya perhitungan pondasi lajur dan pondasi kelompok dia per meter. Tapi kalau misalkan pondasi lajur itu dia bentuknya menerus. Jadi begini, ini saya asumsikan ya kalau ini lajur. Kemudian, ups, sorry. Kemudian bikin ya. Nah tuh, bikin kotak. Ups, sorry. Bikin kotak, bikin kotak, bikin kotak, bikin kotak. Nah, inilah maksudnya pondasi lajur. Nah, perhitungannya bagaimana nanti akan kita bahas eh, di session ini ya. Nah, kemudian ada juga namanya mat atau ref. Mat itu namanya pondasi rakit. Pondasi rakit itu ya, itu ini bisa dilihat ya seperti ini ya. Dia itu biasanya dibuat di tanah yang relatif sangat-sangat lunak sehingga biar semuanya bareng. Jadi kalau kalian punya luas lahan segini, kemudian, ups sorry, kalian punya luas lahan segini, kemudian dibikin lagi pondasi rakit, batas bangunannya sampai sini, kalian bikin pondasi rakit seperti ini, dan nanti kolom-kolomnya yang kecil-kecil itu nanti berada sini. Jadi pondasi rakit itu memanjang. Nah, seperti ini. Nah, maaf ini gambar kurang bagus. Nanti mudah-mudahan kalau tablet saya datang jadi bagus gambarnya. Tapi kurang lebih seperti inilah sedikit ilustrasinya. Ini ada kolom-kolom di sini. Tujuannya apa? Supaya nanti dia kolom-kolom ini dia turun bersamaan bareng-bareng. Itu tujuan raft foundation.
Ini ada cross section strip foundation tadi ya. Jadi ini di pinggir itu strip foundation kalau kita belah, nah itu cross sectionnya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi dasar-dasar dari daya dukung suatu pondasi apa sih? Sebenarnya hanya ini. Mau lihat kombinasinya pakai ASD atau LRFD, hanya ini. Yang pertama adalah allowable load atau stress strength itu sama dengan ultimate load dibagi dengan FS. FS-nya berapa? Nanti di SN ini kita diatur. Cuma pada umumnya kalau kita masih sering pakai FS3. Meskipun SN ini juga sudah membolehkan 2,5, tapi ada penyebabnya nanti kenapa FS itu harus digunakan. Nah, bagaimana sih tampak menimpang tanah ketika dia diberi pembebanan? Nah, ini dari bukunya eh, Muni Budu ya, dia Valor Surface ini ditujukan oleh Terazgina seperti ini. Jadi ada area uh, passive state, ada area aktif ya, tekanan tanah aktif yang di bawah podas itu di sini area pasif ya, di sini area plastis. Nah, jadi kalau misalkan kita membebani suatu beban ke tanah, kalau saya bikin ini seperti ini, contoh di sini ada beban di kotak ya, terus saya akan gunakan, nah, ups, prosesnya, ah, ini aja deh, size-nya akan saya besarkan. Ah, jadi kalau saya asumsikan di sini ada tanah, ya, saya asumsikan di sini ada tanah ke atas, kemudian di sini kan akan terjadi squeezing. Squeezing maksudnya itu tersqueeze karena tanah itu kan sifatnya seperti agak ke plastis kan, dia nggak benar-benar rigid solid seperti besi itu kan, dia nggak seperti itu, tapi dia agak-agak ke plastis kan. Nah, ini dia akan terjadi yang namanya penurunan di sini ya. Ini saya di sini tuh dia akan turun terus squeeze di sini ya. Nah, dia akan terus squeeze karena adanya beban tanah. Kemudian di sini akan mengalami eh, daerah-daerah sini, daerah sini tuh akan mengalami namanya heaving. Heaving itu maksudnya ketika dia ngeperas ke atasnya begini. Tapi ini tentu saja adalah eh, kondisi yang saya ekstrimkan karena tidak semua seperti ini. Jadi kalau kalian pernah menempelkan sesuatu ke pledo atau ke tanah tuh, pasti kanan kirinya kan merekahkan. Nah, ini tuh terjadi di sini. Nah, oleh karena itu bentuknya seperti ini. Itu. Nah, besarnya dari si sudut ini kan ada V per 2 min V per 4, ini tergantung dari kuat geser tanah yang kita mungkin sudah dapatkan dari engineering properties kemarin ya di kelas indeks dan engineering properties tanah, ya kan? Nah, kemudian di sini ada failure surface, di sini ada shear along surface gitu ya. Nah, ini sih hanya ilustrasi secara visual berdasarkan perhitungan matematis, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan persyaratan kita berdasarkan SNI kita, di sini saya ambil SNI 8460 2017. Sebenarnya kayaknya udah ada yang baru deh. Nanti akan saya update, tapi bedanya sih harusnya nggak begitu banyak ya. Jadi, SNI kita bilang bahwa yang pertama metode rasional yang digunakan untuk menghitung kapasitas ultimate fondasi harus dilakukan berdasarkan data-data tanah yang diperoleh dari penyelidikan lapangan maupun laboratorium pada lokasi pekerjaan menggunakan satu metode analitik yang udah baku, misalkan Terzaghi, Merhoff, Hansen, Vesic, Ries, ya, yang memperhitungkan kondisi lapisan tanah yang ada secara geometri dan fondasi. Kemudian metode empiris yang udah baku atau terbukti. Nah, daya dukung izin fondasi diperoleh dari daya dukung ultimate fondasi tersebut dibagi dengan suatu faktor keamanan yang besarnya minimum 3 untuk fondasi dangkal dan minimum 2,5 untuk fondasi dalam. Minimum ya, jadi bisa lebih. Nah, ketahanan terhadap geser, pengangkatan, dan guling. Nah, ketahanan ini harus minimum 1,5 kali lebih besar secara statik dan 1,1 seismik akibat geser yang disebabkan oleh beban rencana. Tahapan geser yang diperhitungkan adalah base shear dan tekanan pasif, namun tahanan pasif harus diabaikan kecuali dapat dipastikan bahwa tekanan pasif
tetap ada secara umum rencana. Kemudian uplift minimum 1,5 kali lebih besar daripada gaya angkat akibat beban. Nah, kemudian ketahanan guling 2 kali lebih besar dari momen guling. Nah, kenapa dia harus dilakukan eh, sistem faktor keamanan tersebut? Saya akan jelaskan secara analitik dulu kenapa harus ada. Jadi begini, kalian kalau misalkan pernah lihat di beton, di pelajaran beton itu diagram tegangan-regangan, ya. Nah, bisa kalau suatu material kita tekan, dia kan bentuk diagramnya kayak begini, terus turun, terus begini ya. Nah, ini namanya area plastis. Ini area plastis. Sorry, ini area elastis, ini plastis, ini failure. Kan seperti itu. Psst, biar ini failure, ya. Nah, tujuan kita membagi faktor keamanan supaya apa? Supaya kita ini kalau misalkan ini kita batasi di area elastis nih. Ini masih 3. Psst. Nah, kita ini kan contoh ini 100 salah sepertiga 30 di sini ya 30 ya. Nah, dia masih ada di sini. Kekuatan tanah masih bisa naik ke sini. Tapi kita sudah hentikan di sini. Itu. Jadi misalkan secara ultimate tanah itu bisa menahan 100 ton, kita bagi 3 kan jadi 33. Nah, kita jangan sampai ya pondasi kita itu menahan lebih dari 33 ton. Nah, tujuannya apa? Secara analitik ya itu tadi. Kalau misalkan ternyata bebannya lebih dari 33 ton karena suatu dan lain hal, ini kita masih ada. Itu alasan secara analitik. Nah, kalau alasan secara praktik itu apa? Itu eh, alasan secara praktik itu adalah kualitas pekerjaan kita dan ketelitian pengerjaan kita. Jadi, misalkan kita eh, di Indonesia kan ini kan ya praktek konstruksinya ya masih antara bagus dan tidak lah ya. Nah, dia kalau kita di luar negeri, faktor keamanan itu sudah boleh diambil 2 atau 1,5. Kenapa? Karena di sana kualitas konstruksi, kualitas pengerjaan itu sudah cukup baik. Cuma kalau di Indonesia kan kita negara Konoha ya. Selamat datang di negara Konoha, negara Cowboy dan kawan-kawannya ya. Nah, itu masih sangat-sangat riskan dan masih sangat-sangat minim. Jadi, harus diakomodir. Diakomodir gimana tadi dengan faktor keamanan. Misalkan yang mengerjakan kurang baik, ya artinya kita masih ada spare lah gitu loh. Atau biasanya kasusnya adalah data-data tanahnya kurang lengkap, atau beban bangunan kurang diakomodir, atau misalkan orang udah desain beban bangunan untuk sekian aja nih, tapi penggunaannya realitanya banyak berlebih. Nah, itu yang diakomodir sama si faktor keamanan ini. Jadi jangan sampai ya dia itu melebihi dari kapasitas allowable ini. Tapi kalaupun lebih ya nggak apa-apa lah, masih ada kapasitas elastis ini. Jangan sampai dia plastis ataupun jangan sampai dia sampai zona failure itu jangan sampai. Itu salah satu alasan besar kenapa kita harus pakai faktor keamanan. Nah, nah, sekarang kita akan masuk dulu ke rumus Terzaki bearing capacity function. Nah, rumus ini dia pakai eh, ini ya, pakai hasil laboratorium ya. Nah, dia ambil rumus ini menggunakan 2. Yang pertama yang atas itu untuk pondasi kotak, yang bawah untuk lingkaran. Jadi kalau pondasi dangkal bentuknya kotak dia pakai yang atas, kalau lingkaran dia pakai yang bawah. Nah, rumusnya 1,2 CNC tambah gamma 1 DF NQ 0,4 B gamma 2 N gamma. Nah, C adalah kohesi, gamma 1 adalah berat jenis tanah di atas tapak pondasi. Jadi yang tapak pondasi BJ di sini berapa? Gamma 2 BJ di sini berapa? DF kedalaman tapak pondasi. Ini DF ya. Dan NCNQN gamma adalah bearing capacity factor. Sebenarnya sih kalau ini yang gamma 1 DFNQ ini dia faktor tekanan overburden itu tekanan yang ada di atas tanah ya. Kalau C and C ini faktor dari kohesi si tanah itu sendiri ya.
Kemudian itu kalau misalkan yang gamma 2 itu tanah yang di bawah ya, tekanan aktif tanah. Nah, ini saya lihat dulu. Oh, ini Earthhoff ya, oke. Jadi ini bearing capacity factor untuk lagi ini NQ, ini kita bisa hitung dari ini nih, dari rumus-rumus ini. Nah, ini V tan kuadrat 45 plus V per 2 V ini sudut geser tanah. Jadi pada awalnya si Terzaghi ini dia tekanan ukur berjentuh tidak dianggap ya. Dan pertamanya dianggap alfa sama dengan V ya. Nah, ternyata setelah di studi lebih lanjut mengenai oleh Vesek tahun 73 alfa ini ada nilainya 45 plus V per 2, maka bearing capacity-nya harus dikomplitkan lagi dengan penambahan tekanan overburden tadi. Nah, dengan alfa sama dengan 45 plus V per 2, bearing capacity factor NG dan NC berubah menjadi sekian. NG sama dengan V tan kuadrat 45 plus V per 2 dan N gamma ini adalah sekian. NC sekian. Itu jadi nanti untuk mencari NC, NQ, dan N gamma bisa pakai. Sebenarnya ada juga tabulasinya. Ehm, Cuma kalau kalian mau pakai Excel ribet deh. Saya kayaknya sih punya ya. Coba eh, saya cari. Jadi kalau nggak salah saya itu dulu pernah bikin di mana dia itu harus pakai ini dia harus pakai dia itu harus pakai ini harus pakai tabulasi. Itu nyari ininya agak ribet deh. Nah, nanti mungkin di sesi itu kan saya tunjukin nih kalau memang sempat. Ya, cuma pada basicnya, ya itu tadi. Saya lanjut lagi deh. Nah, sekarang kita ke Meinhof dulu. Nah, kalau Terzaghi, dia itu menganggap bahwa, oh, beban ini hanya lurus. Tidak ada, ya, namanya nih eksentrisitas dari si beban itu, eh, seperti apa dia nggak ada, gitu ya. Maka dengan studi-studi selanjutnya, dilengkapilah eksentrisitas itu maka muncullah rumus Meyerhof ini. Nah, rumus Meyerhof bearing capacity equation dia bentuknya seperti ini, equal sama dengan SC, DC, IC, CNC plus SQ, DQ, IQ, gamma 1, DF, NQ plus S gamma, D gamma, I gamma, 0,5 B, gamma 2, N gamma. Sebenarnya kan rumus dasarnya sama kan, cuma sih NQ, DF, NQ, gamma 2, N gamma, gamma 1. Nah, itu kan sama, masih sama. Yang membedakan adalah NCNQ dan N gamma adalah bearing capacity factor, tapi untuk Meyerhof dia agak berbeda. SC, SQ, dan S gamma adalah shape factor, ya. Jadi dia tidak, load inclinasinya dia tidak, kalau terjadi itu tidak mengakomodir load inclinasi. Dan ke DC, DQ, dan DI gamma, D factor. Dia hanya DF aja kan. Nah, shape factornya apa sih? Jadi kalau misalkan, kalau tadi kan hanya ada perbedaan ini ya, apa namanya sih? Kalau sorry sorry maaf ya. Ini kalau misalkan Terzaghi ini dia hanya satu kotak satunya lingkaran ya. Nah kalau misalkan yang ini, kalau bentuk pondasinya tidak eksentris pun bisa. Kalau misalkan Terzaghi dia tadi hanya pondasinya misalkan eh, lihat hanya kotak aja. Tadi saya udah gambar ya kotak cuma misalkan Terzaghi hanya kotak aja begini. Tapi kalau misalkan Merhoff dia persegi panjang yang agak sempit dia bisa gitu. Jadi Merhoff tuh mengakomodir shape factor itu dan inklinasi beban, load inclination. Nah,
Di sini SC ini kita bisa cari dari rumus ini ya. 1 plus 0,2 B per L tan kuadrat kurung 45 plus V per 2. Kemudian SQ, S gamma sama dengan 1 plus 0,1 B per L tan kuadrat 45 plus V per 2 untuk V lebih dari 10 derajat. Dan SQ sama dengan S gamma sama dengan 1 untuk V sama dengan 0. Nah, nah kemudian untuk depth and inclination factor untuk Merhoff df dc itu sama dengan 1 plus 0,2 df per b tan 45 plus v per 2 dq sama dengan d gamma sama dengan 1 plus 0,1 df per b tan 45 plus v per 2 untuk v sama lebih dari 10 dan dq sama dengan d gamma sama dengan 1 untuk v sama dengan 0. Jadi ini depth factor dan shape factor dia sama-sama pakai sudut geser dalam tanah. Sedangkan kalau inclination dia alpha, alpha itu karena si sudut yang ini nih, nah sudut ini. Nah, IQ sama dengan 1 min alpha per 90 kuadrat, I gamma sama dengan 1 min alpha per V kuadrat untuk V lebih dari 0, dan I gamma sama dengan 1 untuk V sama dengan 0. Nah, ini adalah kondisi sudut geser untuk kondisi plane strain, noting untuk tanah pasir. Jadi, kalau tanah pasir yang dibebani kondisi plane strain, nanti plane strain apa, kita akan bahas mungkin di kelas 11, 10 gitu ya. Nah, ini VPS sama dengan 1,5 VTX itu V triaxial min 17. Untuk VTX lebih dari 34, ini koreksi nilai triaxial ya. Dan V plane strain sama dengan VTX untuk VTX kurang dari 34. Untuk Allen, kalau dari Drexler dan plane strain compression test, dia dapat VPS-nya tan min 1 dalam kurang 1,2 tan VDS. VDS ini dari Drexler ya. Nah, untuk sudut geser, dia koreksinya apa? Untuk plane strain loading, ya. Nah, dia untuk kotak ini, dia misalkan fondasi bentuknya kotak, maka V-nya bisa dikoreksi jadi 1,1 min 0,1 B per L kali VTX. Nah, ini kalau pondasinya kotak. Dan ini adalah koreksi beban untuk eksentrisitas. Maksudnya kalau misalkan koreksi ini ya, koreksi lebar dan panjang pondasi, kalau bebannya mengalami eksentrisitas. Jadi kalau misalkan tadi yang saya maaf ini mungkin hilang, tapi kalau misalkan ini kan saya gambar lagi ya. Kalau misalkan kalian punya di pinggir, nah ini seperti ini. Nah, kan otomatis bebannya mengalami eksentrisitas ya. B-nya itu harus dipakai yang mana? Nah, ini B aksen sama dengan B min 2 EB. EB ini eksentrisitas arah X, kemudian L sama dengan L min 2 EL, eksentrisitas arah Y. Nah, inilah eksentrisitas ini. EB-nya ke B berapa, ke L berapa. Itu. Nah, ini tinggal dikurangi 2 EB, ini kurang 2 EL. Gitu. Ya, kita sudah berada di pertengahan kelas. Sekarang jam 16.53 waktu saya. Silahkan buat kawan-kawan apabila dibutuh yang mau bertanya, silahkan bisa disampaikan di kelas nanti atau mungkin kayaknya nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi di komen-komen berikut. Baik. Nah, kita akan sekarang 16.54 ya, kita tunggu sampai 16.55.
Kawan-kawan, sekarang kita sudah masuk ke pertengahan sesi kedua kita, ya. Nah, sekarang eh, untuk handstand and basic. Nah, kalau handstand and basic, ya, dia itu eh, mengakomodir, jadi ada kemiringan si footing dan kemiringan si lahannya. Nah, rumusnya disederhanakan, bisa dirumuskan sebagai Q sama dengan SC, DC, IC, BC, GC, CNC. Pada intinya kembali ya, CNC plus gamma DF NQ plus 0,5 B gamma N gamma. Cuma ditambahin aja faktor koreksi depan-depan-depannya. Nah, tadi ya kembali C itu sama dengan kohesi. Gamma satu sama dengan berat jenis tanah di atas tabak fondasi. Gamma 2 berat jenis tanah di bawah tabak fondasi. DF sama dengan kedalaman tabak fondasi. NC, NQ, N gamma sama dengan bearing capacity factor. SC, SQ, S gamma sama dengan shape factor. DC, DQ, D gamma sama dengan D factor. IC, EQ, I gamma sama dengan inclination factor. BC, DQ, B gamma. Base inclination factor. GC, GQ, G gamma ground inclination factor. Nah, jadi shape factor tadi sama kayak Merhoff, cuma bedanya kalau Fasek dia punya rumus sendiri. D factor juga sama. I factor juga inclination, ya. BC, BQ, nah ini nih, base inclination. Jadi kalau ada inclinasi si base-nya, nah itu dihitung sama dia. Kalau GC, kalau ground inclination ada stoppingnya ini, dia dihitung juga sama dia. Nah, untuk shape factor dia rumusnya agak beda ya, nggak kayak Merhoff ya. SC sama dengan 1 plus B per L, NQ per NC, SQ sama dengan 1 plus B per L, tan V, S gamma 1 min 0,4 B per L. Untuk D vektornya 1 plus 0,4 DF per B, DQ sama dengan 1 plus 2 DF per B, tan V, dalam kurung 1 min sin V kuadrat, D gamma sama dengan 1. Kalau DF lebih dari B, DF per B ditukar jadi tan min 1 DF per B. Jadi kalau dia kedalamannya lebih besar dari lebarnya ya, itu. Kemudian untuk load inclination juga dia Hansen dia punya rumus beda ya. C 0,5 tambah 0,5 akar 1 1 min H per CBL untuk V0 dan C sama dengan IQ min 1 min IQ per NQ min 1 untuk V lebih dari 1. Lebih dari 0 ya. Dan ini juga ada rumusnya IQ sama dengan 1 min 0,5 H per V plus CBL kot tangan V. Dan I gamma sama dengan 1 min 0,7 min total dalam derajat per 450 per H. Ini load inclination-nya nih yang ini nih. Nah, per CBL code V. Nah, ini untuk base inclination vektornya punya Hansen. Base sama dengan 1 min theta per 147. Itu kalau tadi ya, base inclination ya. Nah, BQ, EXP, B gamma. Ini E pangkat ya. E pangkat sekian tan V. Untuk ground inclination, ini kalau kemiringan tanahnya sama dengan 1 min beta aksen per 147 dengan GQ sama dengan G gamma sama dengan 1 min 0,5 tan beta pangkat 5. Nah, untuk shape faktornya dia ya, tadi kan Hansen ya, sekarang punya Fasek. Fasek punya beda lagi, dia punya punya ini beda lagi, dia punya rumus BSI sama dengan 1 plus B per L dalam kurung NQ per NC, SQ sama dengan 1 plus B per L tan V dan S gamma sama dengan 1 min 0,4 B per L. Untuk DC sama dengan 1 plus 0,4 DF per B, untuk V sama dengan 0. DC sama dengan DQ min 1 min DQ per NQ min 1 untuk V lebih dari 0. Dan DQ sama dengan 1 plus 2 DF per B tan V 1 min sin V kuadrat D gamma sama dengan 1. Untuk DF lebih B, DF per B kembali jadi tan aksen DF per B. Nah, kemudian load inclination, tadi basic ya. Tadi Hansen, sekarang basic ya. Bisa dengan 1 min M H HC per NC. M itu dihitung dari sini ya. Nah, itu ya.
Untuk V sama dengan 0, isi sama dengan IQ min 1 min IQ per NQ min 1 untuk V lebih dari 0. IQ sama dengan 1 min H per V plus CBL kotangan di tempat M. I gamma sama dengan 1 min H per V tambah CBL kotangan di M plus 1. Dan ini adalah base inclination factor. Kalau untuk Fasik, tadi Hansen, sekarang Fasik. Jadi Fasik dan Hansen dia punya rumus masing-masing untuk faktor inklinasi dan faktor shape dan serta base-nya. Cuma rumus untuk itunya mah sama semua itu. Nah, ini biasanya 1 min V aksen per 1/7 untuk V sama dengan 0. BQ min 1 min BQ per NQ min 1 untuk V lebih dari 0. Dan BQ sama dengan B gamma sama dengan untuk 1 min V aksen tan V per 57 kuadrat. Di mana theta adalah inclination in degree of the base of the footing to horizontal. Nah, kalau ground inclination, ya, dia ada rumusnya juga tuh. Di mana beta adalah inclinasi dari slope in degrees, beta kurang dari V, dan theta tambah beta kurang dari 90. Dan V sama dengan 0, NQ sama dengan min 2 sin B. Nah, sebenarnya hanya ini aja. Rumusnya sebenarnya intinya itu dari rumus awalnya sama, hanya ditambah-tambahin aja sama dia nih. Masih NC, gamma 1 DF, NQ, gamma 2 N, gamma. Mungkin kita akan, saya akan coba mungkin bahas mungkin sekedar satu soal aja. Sebenarnya di pembahasan kedua sih juga ada sih. Ini akan coba saya buka. Hmm, ada semua ada. Enggak, ya kita ya ada segini sih. Kalau di buku lain dia biasanya pakai TSE Total Stress Analysis atau ISE Effective Stress Analysis, tapi mungkin saya akan coba bikin mirip. Saya akan coba bikin soal aja kalau enggak. Kita akan coba bikin soal ya, di mana di sini ada pondasi. Ups, pondasi. Kita bahas pakai Terzaghi dulu. Sebenarnya nanti di sesi kedua juga ada sih. Cuma hanya intermezzo sedikit aja. Nanti mungkin di sesi kedua saya bisa bahas menggunakan Meyerhof method. Nah, di sini ada lapisan tanah. Di sini juga ada lapisan tanah. Nah, kemudian X dengan 1 meter. Dan dia punya, di atas ini gamanya BC atas, 2,
gram per meter. Hmm, cuma 2 gram per cm kubik ya. Kemudian ya, dia punya V, V itu sama dengan 23. Nah, sekarang di sini PJ bawah sama dengan 1,3 gram per cm kubik. Nah, di bawah itu 24, 24. Ini aja. Kita bahas pakai punyanya Terazagi dulu deh ya. Nah, fungsi kotak deh ya. Nah, maka ini bisa saya copy, kita masuk ke Excel aja. Sekarang copy, apa enggak? Let's move this page away from share the shared application. Oke, kita coba stop share, kemudian kita share lagi ya. Nah, sekarang udah nongol harusnya. Kita punya rumus seperti ini. Yang atas buat yang kotak ya. Nah, Q sama dengan 1,2 CNC. Sinuin kohesi, gamma 1 DFNQ, gamma 1 yang atas, 0,4 B, gamma 2 N gamma. Nah, kita cari dulu nih NC-nya dulu. NC berapa? Kita lihat dari rumus ya. NQ min 1. Ternyata kita cari NQ dulu ya. Jadi kita cari rumus NQ. Apa nih rumus NQ? E V tan kuadrat. Hmm, ya udah, saya copy ke sini aja lah ya. Kemudian ini juga. Nah, NQ itu sama dengan ya, ya pangkat Pi kali kan, kemudian nah, V yang dipakai di mana di sini? Dipakai yang bawah karena itu karena aktif ya. 24 kurung, dalam kurung XP-nya kurung lagi ya. Nah, nah kali eh, kan radians 45 tambah V 24 12 ya. Dalam kurung ini pangkat 2, ini dalam kurung lagi, dalam kurung lagi. Ups, ada yang error di mana? Oke, XP pangkat sekian, ini tam, oh kuadratnya di sini. Coba kita cari ini dulu deh ya. Oh, errornya di sini tandanya. Nah, kita hitung satu-satu dulu komponennya. Kalau di Excel error, namanya juga Excel ya. Sama evitan V. Evitan V ini sama dengan XP dalam kurung
pangkat kurung dari kali kemudian karena dia di extend dan ini 24 sangat XP pangkat yang EXO mau XP satu aja seperti saya salah tadi. Nah, apa XP dalam kurung satu pangkat I kali 8 kurung 24 kali 24 kali 40 45 tambah 12 4 bagi 2. Nah, kita dapat NQ ya. Kemudian NC, N gamma. Ini akan saya pinggirkan dulu. Answer, simbol, akan cari gamma, simbol. Nah, gamma, ini dia nilainya. NQ udah dapat. NQ min 1 tan 1 min 4 pi. Atau 2 NQ plus 1. Udah pakai 2 NQ plus 1 aja. Dengan 2 kali dalam 2 kali NQ plus 1. NQ plus 1. Sekian, NC-nya sama dengan NQ min 1 kuadrat V. NQ min 1, ups, sama dengan NQ min 1 kali, oh, ya, ya, radian PV-nya berapa? 24, ups, potong ya, batas tangan. Nah, sekian. Sudah tinggal kita kalikan saja. I out sama dengan 1,2 kali CNC kali C-nya saya asumsi hmm, kalau dalam gram itu 0,5 ya saya asumsi seolah-olah di 0,5 ya plus gamma satu yang atas ya gamma satunya itu 1,2 kali DF-nya 1 kali NQ-nya itu ini plus 0,4 kali B lebarnya sebenarnya 0,8 lebar pondasinya ya seolah-olah 0,8 ya 0,8 kali gamma 2 nya 1,3 kali N gamma. Nah, didapat 2,75 ini gram per sentimeter kubik. Nah, ini satuannya masih dalam gram per sentimeter kubik. Ya, gram per sentimeter persegi, sorry ya. Gram per segi 2. Ini belum kita kalikan dengan luas pondasi. Kalau kita mau tahu kill dalam ton atau dalam
ton harus dikalikan dengan luas pondasinya. Luas pondasinya di sini 0,8, saya asumsi kali 0,8 ya, 0,8 meter. Ini sentimeter harusnya bukan 0,8, tapi ini 80 ingat satuan. Nah, tuh, dapat sekian gram per sentimeter kuadrat. Artinya ini harus kita kalikan dengan, kalau mau tahu tonasenya, ini 8, sorry, 80 kali 80 sekian. Ini gram. Kita bagi ton, kita bagi ke ton. Maka, joule, sorry, ini bukan joule biasa ya. Joule, gram, joule, joule, ton, kita bagi 1000. Dapat sekian. Mungkin ini saya ada salah di satuan. Kemungkinan sih di satuan ya, karena memang satuan ini harus dikoreksi lebih lanjut, tapi ya kurang lebih seperti inilah itu. Nah, itu kawan-kawan. Kalau mau hitung manual pakai itu juga bisa sih. Nah, kurang lebih begitu. Baik, ini sudah di menit ke-40. Silakan nanti ada pertanyaan bisa di sesi kedua atau pas ketika langsung, ataupun juga bisa di eh, komen ataupun di Discord ya. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya yang sudah melihat video ini. Sampai ketemu di sesi langsung.